tembok itu dibuat, ditumbangkan lahar dari gunung-gunung untuk menutup besi baja itu, dan terkubur di bawah lingkaran api yang menyambung dari gunung ke gunung. Sebenarnya mereka di bawah negara ini. Nusantara sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat dimanapun berada, semoga selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan-urusannya, diringankan beban-bebannya, dilancarkan rezekinya, dan juga diberi kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para sahabat, kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kan itu tokoh yang perusak gitu ya. Tokoh perusak, merusak kaum. Nah, itu mereka itu sekarang keberadaan di mana tempatnya, dan masih dikurung di mana itu ya, di tembok-tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain ya. Itu kita akan mencari tahu melalui sisi gaibnya. Kita akan menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui keberadaan mereka, Mengupas, yang bisa menceritakan tentang seputar Ya'juj Ma'juj lah, kira-kira seperti itu. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan cinta yang sayang saya, bersihkan komentar ini, bersihkan setan, jenis siluman, tidak ada yang bisa masuk selain dari Rasul, dan beri benar yang kuat. Salam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan cinta beliau sayang saya tarik salah satu gaib yang mengetahui tentang keberadaan Ya'juj Ma'juj. Saya tarik ke dalam badan saya. Allah masuk. Terus masih simpan. Kuasai media terus. Kuasai terus. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan bahasa apa ini? Saya Siloman. Mas sudah Muslim? Sudah. Coba saya praktek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya Siloman berkumpul seterantai. Allah. Benar siluman Mbak ya? Iya, saya sudah Muslim. Iya. Yang Muslim kan siapa Mbak? Beliau. Raja Panjenengan. Benar sekali. Raja mana? Benar. Jadi gini Mbak, ya mohon maaf setelah mengundang Panjenengan. Saya tadi kan cuma narik salah satu gaib yang mengetahui tentang keadaan Ya'juj Ma'juj sekarang itu di mana. Panjenengan yang ketarik, saya ya terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Saya ingin tahu Mbak, ingin tahu keberadaan Ya'juj Ma'juj itu di mana sebenarnya. Saya akan singkirkan dulu suara. Ya, oke. Sebut masyarakat sambung bisa-bisa Indonesia, bisa-bisa manusia Allah. Monggo dijelaskan. Pertama-tama, Raja Zulkarnain itu pengembara ke berbagai
berbagai wilayah. Kalau sekarang disebut negara ke negara, itu sudah diperintahkan oleh Maha Sang Pencipta. Ya. Datang satu kaum yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Siapa lah kaumnya itu? Kaumnya manusia dari suku yang dikenal sekarang Asia Tenggara. Di Asia ya? Benar, karena ada kaum yang di sebelah gunung merusak tatanan dan hasil panen kaum itu. Yang dimaksud itu? Benar. Berarti dulunya itu sudah ada kehidupan ya mereka ini? Sudah. Tapi itu atas perintah Maha Sang Pencipta. Iya, iya. Dengan kekuatan dan karomah Raja Zulkarnain dikerahkan semua pasukannya, dan seizin Maha Sang Pencipta berdirilah tembok besar yang kokoh dan tidak ada yang bisa menghancurkan, karena tembok itu tidak bisa dihancurkan dengan alat apapun. Yang untuk mengurung itu kaum majus itu ya? Nah, Terus itu berarti seluruh kaum itu tanpa tersisa dikurung semua berarti? dikurung semua, Tertutup ya? tertutup oleh baja besi yang diciptakan oleh Sang Pencipta dan dibuat dengan para prajurit Raja Zulkarnain. Oh, dari baja temboknya ya? Benar. Itu kalau di dalam kurungan tembok itu mereka makannya apa mbak kira-kira? Mereka tidak makan, dan mereka jika lapar akan makan kaumnya sendiri. Oh, kanibal berarti? Benar, karena mereka di dalam hanya kaumnya saja. Jadi makan sama manusia sendiri? Namanya perusak, pasti akan berperang sendiri. Tapi setelah tembok itu dibuat, dituangkan lahar dari gunung-gunung untuk menutup besi baja itu, dan terkubur di bawah tanah ini. Dasar laut? Nah, di lingkaran api. Wah, sangat kuat berarti ya? Lingkaran api yang menyambung dari gunung ke gunung terluas se-Asia ini. Oh, Sebenarnya mereka di bawah negara ini. bukan Nusantara sini? Nah, Itu kabarnya nanti akan hancur temboknya itu gimana mbak? Itu katanya kan terbuat dari baja,
kok itu bisa hancur nantinya? sudah janji Sang Maha Kuasa. Karena janjinya Sang Maha Kuasa itu pasti dan tidak akan bohong. Seperti apa Mbah janjinya? Menjelang hari pembalasan nanti akan dikeluarkan kaum itu dari bawah tanah. Jadi itu yang bisa mengeluarkan juga Allah sendiri ya? Benar. Tapi waktunya nanti pada waktu yang sudah ditentukan. Benar. Mereka akan keluar dengan rasa lapar dan haus yang tidak bisa mereka tahan. Kayak vampir nih. Berapapun jumlahnya air, berapapun jumlahnya makanan, Makan semua. tidak ada yang tersisa. So, Rakus. ini kira-kira keluarnya kapan Mbah? Menjelang hari pembalasan. Bilang kiamat. Benar. Setelah Dajjal ditaklukkan Jadi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. jadi maksudnya setelah masa Dajjal meninggal baru nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Benar. Oh itu. Nanti akan datang berbondong-bondong seperti hama dan manusia hanya dipegang begini saja karena mereka seperti raksasa tingginya. Oh jadi wujudnya itu besar sekali Mbah ya? Benar. Tidak seperti manusia pada umumnya. Tidak. Oh sangat besar. Wah ini. Mereka hidup di zaman Raja Zulkarnain. Terus tinggi-tinggi itu ya? Benar. Manusia sekarang kalah tinggi badannya. Tinggi, menyeramkan, haus dan lapar, ini bahaya ini. Terus kalau misalnya manusia ini masih apa ya, masih memenangi masa-masa itu, gimana Mbak cara menanggulangi hal seperti itu? Cara melawannya maksudnya. Kan secara fisik kita kalah besar, kalah kuat. Jika mau mengikuti saran, nanti jika semuanya manusia mau beriman kepada hari kiamat dan datangnya pemimpin akhir zaman, merapatlah, karena yang nikmat, yang kaya, yang bersih badannya, yang bagus parasnya, belum tentu bisa menyelamatkan dari serangan Dajjal. Dan maju. Benar. Nanti akan ada dua golongan di akhir zaman. Satu pengikut Imam Mahdi, yang kedua pengikut Dajjal. Pengikut Imam Mahdi akan diuji kesengsaraan, akan diuji semuanya, dari harta maupun keluarga. Tapi jika mengikuti Dajjal, mereka akan diberi kenikmatan dunia. Mau jumlah uang 1 hektar maupun 1 lapangan akan terwujud. Mengikut Dajjal itu ya? Benar, berapapun jumlahnya. Tapi setelah itu nanti dijadikan mengikut Dajjal. Iya, karena memerangi Imam Mahdi. Dia itu cari pengikut ya? Cari, nanti dia akan seperti awalnya seperti tabib
yang menyembuhkan langsung bisa, dipegang langsung bisa, seperti itu. Orang yang mati bisa. Bantu dulu ya. Iya, nanti pengikut dia akan bicara. Kalau ini hanya Allah semata, tapi kemudian dia ingkar. Jadi Majud nanti akan muncul setelah masanya Dajjal dan Imam Mahdi baru dimunculkan. Nah, ya, Dajjal akan kalah, dan nanti siapa yang ikut Imam Mahdi akan selamat dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Amin. Untuk ikut Imam Mahdi itu caranya gimana, Mbak? Tidak segampang itu, seperti mencari jarum di tumbukan jerami. Karena yang baik belum tentu baik, yang dilihat buruk belum tentu juga buruk. Iya. Jadi kita harus mencari itu ya, mencari informasi gitu ya. Sekarang tandanya yang putih itu diselimuti hitam, itulah pengikutnya. Tapi jika pengikut Dajjal hitam diselimuti putih, sembunyikan kejelekannya. Nah, karena pengikutnya maupun Imam Mahdi itu akan disembunyikan, tidak segampang orang tahu. Makanya disebut putih diselimuti hitam. Iya. Kira cukup lah penjelasan kali ini. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah hadir memberi informasi kepada kita dan para sahabat tentang keberadaan Ya'juj Ma'juj dan masa Dajjal pada nantinya. Kira sudah jelas tadi penjelasannya. Monggo silakan. Baik, saya pamit dulu. Ya, terima kasih. Saya juga mohon maaf tidak ngasih apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi proses modernisasi berjalan dengan lancar. Jadi tadi penjelasannya untuk yang Ya'juj Ma'juj itu sekarang masih dikurung di tembok raksasa yang terbuat dari baja ya. Raja Zulkarnain yang membuat temboknya, Jin awal juga. Dan nanti keluarnya itu setelah masa Dajjal dikalahkan sama Imam Mahdi, baru ada huru hara lagi, yakni dari kaum Ya'juj Ma'juj. Dan yang ngerinya lagi itu fisiknya itu lebih besar dari manusia pada umumnya. Jadi masanya Zulkarnain itu kan tinggi-tinggi gitu, orangnya tinggi-tinggi, dan tubuhnya itu sangat buruk dan rakus. Semoga nanti kita bisa terhindar dari serangan mereka. Kalau kita mau perjalanan yang benar, insya Allah bisa menanggulangi serangan Ya'juj Ma'juj. Semoga kita diberi selamat oleh Allah SWT. Amin. Dan kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.